Hai semuanya, kembali lagi di channel Cerita Dimulai. Di video kali ini, admin akan menceritakan film Monk Comes Down the Mountain, mengisahkan tentang seorang biksu muda yang dipaksa meninggalkan biara untuk bertahan hidup di dunia luar. Oke, langsung saja kita simak ceritanya. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Okay. Cerita dimulai di kuil Taois di Gunung Wudang. Ketika seorang pemuda ceria bernama He Anxia diminta untuk bertarung melawan teman-temannya, di mana He Anxia menunjukkan bahwa dirinya sangat terampil dan lincah dalam berkungfu, sendirian mengalahkan teman-temannya. Karena dianggap mampu membela dirinya, lalu He Anxia diminta pergi meninggalkan kuil oleh gurunya dan mencari kehidupan baru. Gurunya juga berpesan, gunakanlah ilmu bela diri untuk membela yang benar dan jangan semena-mena. He Anxia hanya mengangguk dan pergi meninggalkan kuil tempat ia dibesarkan dengan murung. Seharian berjalan, akhirnya dia sampai di kota Hong Kong yang saat itu menjadi koloni Inggris, di mana He Anxia menunjukkan keahliannya dalam berkungfu dan kelenturan tubuhnya. Malam itu He Anxia yang tak punya skill mencari uang hanya bisa kelaparan, hingga memutuskan mencuri makanan dari seorang pria tua. Pria tua itu bergegas mengejar, namun terjatuh ke sungai, dan He Anxia menyelamatkannya. Mereka berdua kemudian berkenalan dan berinteraksi dengan baik. Siapa sangka, setelah mengetahui latar belakang dari He Anxia, pria tua itu justru membawa He Anxia pulang untuk tinggal bersamanya dan membantu pekerjaannya sebagai dokter. Dan pria itu bernama Sui Daoning. Setelah berada di rumahnya, He Anxia bertemu istri Daoning, yaitu Yuzhen, seorang pemain opera panggung terkenal. Berhari-hari setelah tinggal di rumah Daoning, He Anxia menunjukkan sikap yang baik dan patuh, membuat pasangan ini menyukainya. Ditambah lagi, He Anxia orang yang ceria, sehingga membuat suasana rumah menjadi lebih hidup. Besoknya He Anxia juga membantu Daoning dan sesekali bercandaria dengan pasiennya. Setelah itu, He Anxia ingin belajar ilmu pengobatan medis dari Daoning dan kelak ingin menghasilkan uangnya sendiri. Daoning setuju, tapi sebelum itu dia ingin mengunjungi adiknya. Daoning pergi ke rumah adiknya dengan He Anxia dan memberikan uang tambahan untuknya. Namun mereka terlibat perselisihan kecil karena Sui Daorong menjual toko obat warisan keluarganya, membuat Daoning kesal. Namun Daorong tak peduli dan memberikan obat kuat pesanan Daoning. Setelah itu, keduanya pun kembali. Di perjalanan, Daoning mengungkapkan kebenaran bahwa dulunya dia pernah menjadi seorang biksu. Namun setelah bertemu dengan Yuzhen, dia mulai jatuh cinta dan pada akhirnya meninggalkan kuil dan lebih memilih menuruti hawa nafsunya. He Anxia hanya tertawa mendengarnya dan berniat mengajari Daoning jurus menahan nafsu. Tetapi Daoning malah lebih memilih nafsunya. Pada malam itu, He Anxia tiba-tiba mendengar suara desahan. Dia pun bergegas naik ke lantai 2 dan mengintip Daoning yang ternyata sedang mantap-mantap. Besok paginya,
Heansia diminta untuk membelikan obat kuat lagi ke rumah Daorong. Dan tanpa sengaja memergoki istri Daoning, berselingkuh dengan Daorong dan mantap-mantap di rumahnya. Heansia lalu kembali dan berkata Daorong tidak ada di rumah. Kemudian dia menemui Yuzhen dan mengatakan kebenaran. Tetapi Yuzhen tak peduli. Sementara itu, Daorong yang sudah tak punya apa-apa lagi memohon ke Yuzhen untuk meminjaminya uang. Dan sebelum Yuzhen kembali, Daorong memberikan pil kuat untuk Daoning. Pada malam itu Daoning ditemukan tewas di tempat tidurnya setelah meminum pil kuat dari Daorong. Acara pemakaman pun dilaksanakan, di mana Heansia sangat terpukul kehilangan orang yang sudah dianggap sebagai ayahnya sendiri. Daorong segera menguasai tempat dan harta Daoning. Dia juga mengajak Yuzhen berkencan di danau. Sore itu, ketika mereka berdua akan mantap-mantap, tiba-tiba kapal yang mereka naiki bocor dan pintu masuknya telah digembok dari luar. Heansia datang berupaya menolong, namun dia terlambat. Setelah itu, Heansia pergi ke biara dan memohon ampunan di depan patung Buddha. Tak lama berselang dia bertemu seorang biksu Shaolin bernama Rusong yang mengetahui bahwa Heansia penyebab kematian Yuzhen dan Daorong. Lalu meminta Heansia untuk bertobat dan menerima hukuman cambuk darinya. Kemudian biksu Rusong meminta Heansia merenungi perbuatannya. Setelah bermeditasi selama 7 hari, Heansia kembali ke tokonya dan mengurung diri. Hingga tiba-tiba dia bertemu seorang pemuda yang bisa masuk ke tokonya untuk membeli arak obat. Padahal tokonya digembok dari dalam. Pemuda itu mengakui dia mempunyai jurus kungfu menembus tembok. Heansia pun percaya setelah melihatnya, dan mereka berdua berkenalan. Pemuda itu bernama Zhao Xinchuan. Malam itu Heansia pergi mengikuti Zhao dan melihatnya akan bertarung melawan gurunya sendiri. Dan tak lama berselang, sebuah pertarungan yang menggila pun terjadi antara guru dan murid. Dan Zhao keluar sebagai pemenangnya. Tetapi pada akhirnya Zhao tewas setelah ditusuk dari belakang oleh gurunya sendiri. Gurunya sangat dendam karena Zhao telah mencuri jurus 9 naga miliknya. Heansia melihat semua kejadian ini, dan besoknya dia didatangi kembali oleh seorang pria yang juga ingin membeli arak obat dan akan mentraktir Heansia makan. Malam itu mereka berdua makan bersama tanpa mengetahui bahwa Heansia sedang diracuni. Di mana pemuda itu menanyakan di mana keberadaan dari Zhao. Heansia pun mengatakan semuanya, di mana Zhao Xinchuan telah dibunuh oleh gurunya. Dan ternyata Zhao adalah teman pria ini yang bernama Qizi. Dan bodohnya lagi, Qizi juga ikut memakan daging beracun ini. Mereka berdua pun sama-sama keracunan. Bukannya mencari obat penawar, mereka berdua malah pergi ke kuil terdekat dan berniat mencuri uang di kotak amal untuk minum-minum. Namun perbuatan mereka diketahui penjaga kuil yang langsung melumpuhkan keduanya dengan mudahnya. Keduanya lalu lari terbirit-birit. Tetapi Heansia kembali ke kuil dan meminta penjaga kuil untuk menerimanya sebagai murid. Namun penjaga kuil menolaknya dan meminta Heansia berguru ke ayah Qizi. Di lain tempat,
Ternyata penjaga kuil adalah teman seperguruan dari ayah Qizi, yaitu Peng Qianwu. Setelah itu, Qizi menanyakan keberadaan Zhao ke ayahnya. Ya, seperti yang sudah diketahui, Zhao telah tewas di tangan ayahnya karena dia telah mencuri jurus warisan di keluarganya. Lalu Qianwu menanyakan di mana lokasi dari Zhao Ziyu, si penjaga kuil, dan dia berniat membunuhnya. Sementara itu, He Anxia meninggalkan toko obat Daoning dan kembali ke kuil Taois menemui Zhao Ziyu dan meminta menjadikannya sebagai murid. Setelah menunjukkan tekadnya, dia pun diterima sebagai murid dan mulai berlatih dengan Zhao Ziyu. Pada suatu malam, He Anxia menanyakan latar belakang dari gurunya dan dari siapa dia belajar kungfu. Lalu Zhao Ziyu mulai bercerita tentang kisahnya, bahwa dulu dia belajar kungfu dari ayah Peng Qianwu. Namun di saat terakhirnya, gurunya malah mewariskan jurus monyet kepadanya, bukan ke Peng Qianwu yang anaknya sendiri. Hal ini membuat kecemburuan, sehingga Qianwu sangat membenci Zhao Ziyu. Oleh karena itu, sekarang dia hanya bisa bersembunyi. Tiba-tiba Qianwu datang ke kuil untuk menemui Zhao Ziyu, dan sepertinya dia hanya ingin silaturahmi biasa. Namun dugaan mereka salah. Qianwu masih menyimpan dendam kesumat dengan Ziyu. Mereka lalu bertarung untuk menentukan siapa yang terkuat. Dan berakhir dengan kemenangan Zhao Ziyu, membuat Qianwu benar-benar terluka dan babak belur. Melihat kondisi ayahnya yang terluka parah, membuat Qizi kesal dan berniat membunuh sendiri Ziyu. Di kuil Taois, He Anxia sedang diceritakan tentang kehebatan dan kelincahan jurus monyet dari Ziyu, dan dia berencana mewariskan jurus itu kepada He Anxia. Tak lama berselang, Ziyu ditembak oleh Qizi dan tergeletak di depan kuil, tetapi belum tewas. He Anxia bergegas membawanya menemui kepala biksu Rusong dan memintanya untuk membersihkan jiwa gurunya, agar dia bisa pergi dengan tenang. Sebelum kematiannya, Ziyu meminta He Anxia untuk mencari sahabatnya, yaitu Tuan Za, dan memberikan sebuah buku kepadanya. Zhao Ziyu pun pergi dengan tenang. He Anxia bergegas mencari Tuan Za yang bekerja di opera panggung, lalu mengatakan semua tentang Ziyu, termasuk siapa pembunuhnya. Tuan Za segera mendatangi kuil dan melihat sendiri darah dari Ziyu berceceran. Dia lalu memutuskan untuk mencari Peng Qianwu dan membatalkan pertunjukannya malam itu, yang seharusnya dia tampil menghibur komisaris polisi sekaligus bos mafia terbesar di Hong Kong. Karena penolakan dari Za, komisaris polisi itu marah dan memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menghabisi Tuan Za. Namun mereka semua bukanlah tandingan dari Tuan Za. Meskipun dikepung ratusan orang, tapi Tuan Za pada akhirnya menang dengan kekuatannya yang di luar akal manusia. Karena kekalahan memalukan itu, Komisaris Chow menangkap Qianwu dan memaksanya bertarung melawan Tuan Za. Dan besok paginya, di pinggiran kota, Tuan Za bersama He Anxia bertarung melawan murid-murid dari Qianwu dan juga anggota kepolisian.
di mana semuanya mampu disapu bersih oleh keduanya. Tiba pada pertarungan Tuanza versus Qianwu. Tetapi pertarungan mereka dilakukan di alam bawah sadar. Namun Qianwu curang, sehingga Tuanza pun kalah dalam pertarungan itu. Dirundung penyesalan, Tuanza mengingat kematian sahabatnya. Lalu dengan satu jurus, Tuanza mengalahkan Qianwu dengan mudah, membuatnya terluka parah. Qixi datang mencoba menyelamatkan ayahnya dan mengakui perbuatannya. Tetapi Qianwu tetap mengorbankan dirinya atas kematian Zhao Ziyu. Tiba-tiba lagi, komisaris polisi datang menembaki semuanya. Qixi dan He Anxia mencoba mengejarnya hingga Tuanza datang, menggulingkan mobil komisaris polisi ke tengah sungai. Setelah kejadian itu, He Anxia kembali ke kuil Taois dan mulai berlatih kungfu jurus monyet, dan film pun berakhir. Kesimpulannya, film ini lumayan panjang dengan plot yang menarik, tapi juga dapat membuat penonton bingung dengan alur ceritanya yang mencampurkan berbagai genre. Meskipun terkesan film campuran, namun banyak pesan yang terkandung di dalamnya. Salah satunya, untuk tetap berbuat baik meskipun balasannya tak baik. Dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, karena hal itu hanya akan menciptakan lingkaran kebencian tak berujung. Oke, sekian video kali ini. Like jika suka dengan videonya, dislike aja kalau nggak suka. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.